Sebelum masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sebelum makan, bismillah. Yang lebih panjang, bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang tak hafal, sebelum tidur tetap baca nama Allah, bismika Allahumma. Jangan baca segala. Banyak saya pengajian begitu dibaca. Apalagi ini suasana sejuk, bismillah, masya Allah, tabarakallah. Makanya hai laki-laki yang soleh-soleh, hai kalian yang lajang, yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan kalian dipertemukan dengan gadis-gadis yang soleha-soleha. Bilang amin yang belum nikah. Anak udah 3, amin. Mau nikah sama siapa? Nah, ibu nerima mereka udah anak 3. Ada yang mau? Enggak. Bangga saya pagi ini berada di depan perempuan-perempuan yang soleha. Kira-kira kalau ada jumpa anak kecil di tepi jalan, tangannya pakai kutek, rambutnya dicat 3 warna merah, kuning, kelabu, lipstiknya tebal, bedaknya tebal, anak umur 5 tahun pakai makeup, pakai kutek, rambut warna, itu yang ditirunya siapa? Ibunya di rumah bibirnya lebih tebal, wajahnya biasa aja, lipstik 3 inci, bedaknya tepung terigu, makeupnya kiri hijau kanan biru. Sampai di tempat acara panas, luntur dempul, meleleh, alis mata pun hilang, panas ya. Iya, bau serak-serak. Kenapa semua orang senyum ya? Apa tak senyum? Macam hantu. Tapi itu tidak ada di Aceh. Ada perempuan Aceh yang tak pakai jilbab? Ada? Ada satu pun. Tak pakai jilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah nanti di akhirat perempuan Aceh yang istiqamah menjaga anaknya, menjaga keluarganya, mereka akan harum semerbak walaupun sudah meninggal dunia. Nama mereka yang akan harum, diharumkan anak-anak mereka. Anak mereka akan berkirim doa. Apa kata anak mereka? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Abu, Abi, Tengku Fadil Rahmi, sholat mereka tidak sah, sholat mereka batal. Gara-gara apa? Baju mereka dicuci oleh perempuan yang tidak tahu fardu ain. Baju celana dicampur sama celana anak kecil habis kencing dalam mesin cuci, tidak dibilas, langsung kering, jemur. Kenapa tidak dibilas? Sekali kucek tanpa bilas. Kainnya najis, bajunya najis, sorbannya najis. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khotibnya tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah tidak sah, sholat tidak sah. Gara-gara apa? Gara-gara istri di rumah tidak bisa fardu ain, tidak tahu cara mencuci. Mungkin hujan diturun karena ada bajunya yang tak suci, cuci sama hujan. Kira-kira siapa yang hebat? Yang berceramah di masjid, yang khutbah yang jadi imam, atau perempuan di rumah yang mencuci baju? Perempuan yang di rumah yang mensucikan kain, karena sahnya imam, sahnya khotib, karena perempuan di rumah. Jadi kalau begitu, mana yang lebih hebat? Khotib laki-laki atau perempuan yang membersihkan pakaian? Tengok, ngaku mereka kan. Jangan sepelekan perempuan. Anak kamu berapa? 3. Laki-laki apa perempuan? Itulah anak saya perempuan. Malu saya punya anak perempuan. Jahil. Orang yang malu punya anak perempuan, orang jahiliyah. Digali tanah, kubur hidup-hidup, anak perempuan dikubur. Tapi setelah Islam datang, man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna,
masukkan ke daya pendidikan agama, tahfiz Quran. Wa zawwajahunna, didik dengan baik, nikahkan dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang sudah punya anak 3 perempuan, angkat tangan. Tambah lagi. Habis 20 menit. Dari 9 kurang 15, 9 lewat 5. Kita masuk ke bagian yang kedua. Yang di sini tadi perempuan semua. Yang ini pemain ganda campuran. Ada perempuan, ada laki-laki. Nabi melihat dalam Isra Mi'raj ada daging busuk, bernanah dan berulat. Ada daging segar yang bagus, yang harum, yang cantik, yang indah, yang elok. Ada daging busuk, bernanah, berulat. Ada daging segar, harum, indah. Ternyata orang ini memilih daging busuk, daging bernanah, daging berulat. Itu yang dia makan, menjijikkan. Isu bakso daging tikus, banyak orang tak mau makan bakso. Ini bukan bakso, ini bukan mie ayam, ini bukan sop, tapi ini daging busuk, bernanah, berulat, dia makan. Nabi bertanya ke Jibril, ya, apa ini Jibril? Apa ini? Kenapa dia makan daging busuk? Itulah orang punya istri solehah tapi masih Itulah laki-laki yang baik tapi direbut oleh pelakor, pengganggu laki orang. Alhamdulillah di Aceh Utara tidak ada yang seperti ini. Amin. Laki-laki tidak boleh dekat dengan perempuan di Aceh Utara. Kenapa? Ada police line. Ini police line, siapa yang lewat tangkap polisi. Tangkap. Perempuan dijaga. Kita pergi ke pasar, ada buah apel, buah anggur dibungkus plastik, di dalam kulkas, di dalam peti. Satu lagi ada anggur di tepi jalan, kering, lisut, kena panas. Yang kita beli yang ditutup atau yang terbuka? Tertutup. Begitu juga kalian, hai laki-laki, nikahlah dengan perempuan yang tertutup. Tapi sekarang laki-laki suka perempuan yang tertutup atau terbuka? Ragu mereka menjawab. Indahnya jadi orang Aceh, nikmat jadi orang Aceh bukan karena gas PT Arun, nikmat jadi orang Aceh bukan karena sumur minyak, nikmat jadi orang Aceh bukan hanya karena orang Aceh ganteng-ganteng. Nikmat jadi orang Aceh adalah karena di Aceh ada dinas syariah. Alhamdulillah. Karena di Aceh ada dinas daya. Alhamdulillah. Karena di Aceh perempuan terjaga. Sampai-sampai pramugari-pramugari yang tidak pakai jilbab di atas pesawat, pramugari-pramugari yang roknya panjang tapi resleting belum dipasang, kalau sudah sampai ke airport Sultan Iskandar Muda, mereka pun ambil kain pakai jilbab hanya sekedar untuk lewat di airport Sultan Iskandar Muda Aceh saja. Anda nanti di akhirat dia ditanya, pernah pakai jilbab? Seumur hidup pernah pakai jilbab? Tidak. Tapi pernah 2 kali pakai jilbab. Kapan? Ketika pesawat sedang landing di Sultan Iskandar Muda. Betapa bumi Aceh menyelamatkan perempuan-perempuan yang tak pernah pakai jilbab. Kira-kira hebat tak Aceh? Hebat. Menjaga kehormatan, menjaga marwah. Apakah ini bisa pakai ceramah? Apakah mungkin Ustaz Somad ceramah di pesawat? Ya ayyuhal pramugari, wahai pramugari-pramugari, berjilbablah, berjilbablah. Dia telepon pilot, pilot tolong tangkap ada orang gila nih. Ini tidak bisa pakai ceramah, friend. Ini tak bisa pakai ceramah, bro.
Ini bisanya pakai apa? Pakai perda. Perda, peraturan daerah. Semua pesawat yang mendarat di Aceh mesti pakai jilbab. Tapi jangan pilot pula pakai jilbab. Yang perempuan saja. Ini perda. Perda, perbo, peraturan bupati. Anak-anak dari maghrib ke isya di masjid ngaji baca Quran. Setuju? Anak-anak tidak boleh di warnet. Anak-anak sekarang main internet dari isya sampai subuh. Jam 4 subuh kita pergi ke masjid, anak-anak kita iktikaf di warnet, menembak musuh yang tak mati-mati. Bisa Ustaz Somad datang ke warnet, masuk Ustaz Somad ceramah ke warnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mereka tembak Ustaz Somad. Ini hanya bisa pakai kekuasaan. Pak Bupati sampai ke kantor, rupanya orang di kantor dinas, pagi Jumat senam pagi. Senamnya bagus, tapi prakteknya naiklah ke atas pentas, perempuan pakai celana sempit. Teng, 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 teng. Yang di depan perempuan, yang di belakang laki-laki. Badannya tak bergerak, matanya bergerak. Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang gatal. Bisa ini dilarang pakai ceramah? Tidak bisa. Lalu siapa yang bisa melarang? Orang yang punya kekuasaan. Sejak hari ini, sejak saya jadi bupati, maka senam-senam tidak perlu di kantor, senam saja di rumah masing-masing. Jumat pagi dari senam diganti menjadi baca Yasin. Setuju? Kekuasaan. Kira-kira mana yang lebih hebat? Bupati yang punya kekuasaan atau ustadz yang ceramah? Bingung kan? Mau bilang ustadz yang ceramah, takut bupati tersinggung. Mau dibilang bupati lebih hebat, nanti singgung pulang pula. Yang hebat adalah orang yang istiqomah. Saya mau cerita, bapak menjaga ibu, ibu menjaga bapak, dijaga anak. Tapi yang lain merusak. TV merusak, infotainment merusak, acara aib. Orang nonton acara aib sekarang mencemahkan obat. Aib pagi, aib siang, aib malam. Saksikan aib pagi, infotainment. Yang ada di kepalanya, apakah si Anu sudah bercerai, apakah pacarnya sudah mantan, apakah mantannya sudah lagi, apakah sudah, itu yang ada di kepala. Oleh sebab itu maka ini kita bangkitkan semangat milih pemimpin, wakil rakyat, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD yang mampu mengeluarkan perda, kanun, menjaga anak-anak kita dari perbuatan mungkar. Amin. Masya Allah. Tadi pertama turun dengan bunga-bunga, sekarang dengan buih-buih. Luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak akan lama, mesti kita jaga. Abdul Somad hanya lewat ceramah saja, tapi dengan ada kekuasaan, buat daya pondok pesantren yang punya tanah wakaf. Ini tanah saya wakafkan. Buat daya pesantren, dirikan daya. Yang punya duit kasih semen sehingga anak-anak kita sekolah. Bangun masjid penting, tapi yang jadi imam masjid siapa? Yang jadi khotib siapa? Siapa yang akan mengisi masjid? Oleh sebab itu membangun masjid penting, membangun daya jauh lebih penting. Maka yang mau membangun masjid silakan bangun masjid, tapi yang mau membangun daya lebih hebat dan lebih mantap lagi. Karena hujan makin lebat, ini dapat diskon 10 menit saja. Tak apa-apa. Nanti saya maju ke belakang. Ini jamaah ini iri. Bayangkan kalau sebanyak ini mendoakan saya. Ustaz Somad tidak adil. Pas perempuan dia mau menengok kami, laki-laki tiba-tiba dia bersembunyi. Ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam keadaan berdiri. Bapak-bapak sehat semua?
Ya ayyuhalladzina amanu, hai laki-laki, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istri dan anakmu, naro, dari api neraka. Laki-laki tanggung jawabnya besar. Laki-laki dapat harta warisan 2 kali lipat. Laki-laki dituntut di hadapan Allah. Laki-laki selangkah lagi mau masuk surga, tapi karena anak istri tidak dijaga, dia sudah selangkah masuk neraka. Laki-laki akan dituntut di hadapan Allah. Pernahkah kau ajak istrimu sholat? Pernahkah anakmu kau masukkan pesantren? Sudahkah kau didik anak istrimu? Oleh sebab itu menjadi laki-laki itu berat. Siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap. Siap jadi laki-laki? Saya pula yang takut. Sekarang banyak laki-laki yang tak siap jadi laki-laki. Pas ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Eke laki-laki. Eke sebenarnya perempuan, terjebak dalam tubuh laki-laki. LGBT, insya Allah tak ada LGBT di sini. Karena Allah menciptakan 2 makhluk, Adam dan Hawa. Tidak ada Allah menciptakan Adam dan Asep. Adam dan Hawa, ini Hawa yang mau bubar ke tempat tenda tak apa-apa. Ibu-ibu yang bawa anak kecil takut demam, bawa anaknya tak apa-apa. Bapak-bapak ini insya Allah nanti kalau sakit ibu yang menyelimutinya. Balik dari sini belikan Entrostop, Bodrek, Panadol. Insya Allah bapak semua sehat-sehat insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki sholat di masjid, laki-laki yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah mengunci hatinya. Laki-laki yang tidak sholat di masjid, laki-laki itu adalah laki-laki solehah karena tidak sholat di masjid. Laki-laki yang sholat berjamaah, itulah laki-laki yang istiqamah. Kita doakan hari Jumat pagi, hari yang paling baik hari Jumat. Doa dikabulkan hari Jumat, doa dikabulkan saat hujan. Berkumpul 2 tempat, doa makbul hari Jumat, doa makbul hujan lebat. Mudah-mudahan keberkahan pagi ini doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak laki-laki masukkan ke dayah supaya dia tahu cara membimbing rumah tangga, supaya dia tahu bagaimana anak istrinya, supaya dia tahu apa kewajibannya. Kasih mereka makan, kasih mereka pakaian, kasih mereka tempat tinggal, kasih mereka pendidikan, kasih mereka perhatian. Ibu sudah dapat yang 5 ini? Ibu yang sudah dapat alhamdulillah. Ibu yang belum dapat, mudah-mudahan diberikan Allah istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul